Prosesi pernikahan adat Jawa menjadi salah satu prosesi pernikahan yang banyak dipakai di Indonesia. Hal ini terjadi karena komunitas suku Jawa termasuk salah satu suku terbesar di Indonesia. Selain itu, prosesi pernikahan adat Jawa tidak hanya dipakai oleh keturunan Jawa. Banyak orang dari suku lain yang menggunakan adat Jawa dalam prosesi pernikahannya. Prosesi pernikahan adat Jawa banyak disukai karena nilai-nilai luhur yang terkandung pada setiap elemennya. Adat Jawa secara keseluruhan memang banyak melibatkan simbol-simbol yang mengandung nilai-nilai tertentu. Misalnya seperti motif kain batik yang memiliki makna yang berbeda dan aturan pemakaiannya yang terperinci. Seluruh rangkaian dalam prosesi pernikahan adat Jawa memiliki makna luhur tentang keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang akan dilewati oleh pasangan pengantin kelak. Berikut ulasan tentang prosesi adat Jawa beserta maknanya yang dilansir dari berbagai sumber. Pemasangan teratak dan taruh. Prosesi pernikahan adat Jawa dimulai setidaknya sehari sebelum upacara pernikahan dilangsungkan. Prosesi pertama adalah pemasangan teratak dan taruh oleh ayah mempelai perempuan. Teratak dan taruh menjadi penanda bahwa keluarga yang bersangkutan akan mengadakan hajatan. Teratak adalah dekorasi tenda yang digunakan untuk berteduh tamu undangan yang akan hadir pada upacara pernikahan. Sedangkan taruh adalah hiasan anyaman janur yang dipasang di depan rumah mempelai perempuan. Pemasangan taruh yang terbuat dari janur kuning memiliki makna meminta cahaya gemilang kepada Sang Pencipta agar kedua mempelai diberikan kemudahan serta rezeki yang selalu mengalir dan dilimpahi kemakmuran. Pemasangan tuwuhan. Prosesi pernikahan adat Jawa dilanjutkan dengan peletakan tuwuhan. Tuwuhan memiliki makna supaya pasangan yang akan menikah segera dikaruniai anak atau momongan, serta mampu melewati jalan terjal dan rintangan dengan hidup bersama-sama. Tuwuhan yang berarti tumbuh-tumbuhan ini diletakkan di tempat prosesi siraman yang akan dilangsungkan. Tuwuhan biasanya ditambahi buah-buahan seperti sandan pisang pada masing-masing sisi sebagai harapan agar sang pengantin kelak cepat memperoleh buah hati. Sungkeman. Ritual sungkeman sebenarnya tidak hanya dilakukan saat prosesi pernikahan adat Jawa saja. Pada pernikahan adat lain juga terdapat prosesi sungkeman. Bahkan prosesi ini tidak hanya dilakukan saat akan menikah saja. Sungkeman menjadi bentuk penghormatan anak pada orang tua yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dalam pernikahan adat Jawa, sungkeman juga menjadi bentuk permintaan maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat dari lahir hingga akan menikah. Sungkeman juga merupakan ritual meminta izin untuk menjalani hidup yang baru bersama pasangan. Pada pernikahan modern seperti sekarang, proses sungkeman biasanya dilakukan secara pengajian yang biasa dilakukan sehari sebelum upacara nikah. Namun ada juga dan sebagian besar dilaksanakan pada hari pernikahan. Siraman setelah siraman prosesi pernikahan adat Jawa selanjutnya adalah siraman. Siraman menjadi simbol adalah penyucian diri calon pengantin. Kata siraman dalam bahasa Jawa memiliki arti menyiram dengan air. Air yang digunakan pada prosesi ini secara tradisional harus berasal dari 7 mata air yang berbeda. Pada ritual ini ada 7 orang yang akan menyiramkan air ke sang pengantin yang terdiri dari orang tua dan kerabat yang lebih tua, terutama yang sudah menikah. Penyiraman air ini menjadi bentuk pemberian doa dari para kerabat agar pernikahan yang dijalani dapat berjalan baik. Ayah mempelai bertugas mengakhiri siraman tersebut. Selain itu, sang ayah juga akan menggendong calon pengantin menuju kamar pengantinnya. Selanjutnya adalah ngerik. Tidak hanya anggota keluarga yang melakukan ritual. Sebelum upacara pernikahan, perias juga ikut terlibat di dalamnya. Keterlibatan perias pengantin ini ada pada prosesi ngerik. Prosesi yang dilakukan pada malam hari ini adalah mengerik rambut halus yang ada pada dahi mempelai perempuan. Makna dari prosesi ini adalah membuang segala keburukan, kesialan, atau hal-hal yang dirasa tidak baik. Prosesi ini juga berguna untuk membentuk rambut pengantin perempuan agar mudah dipasangi paes saat upacara pernikahan nanti.
Ibu dari mempelai perempuan juga akan mengikuti prosesi ngerik. Biasanya pria yang akan membantu proses ngerik diwajibkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Saat mempelai perempuan sedang menjalani prosesi ngerik, orang tua mempelai perempuan dapat melakukan prosesi dodol dawet. Dodol dawet apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi menjual dawet atau cendol. Kedua orang tua menyelenggarakan acara menjual dawet sebagai hidangan kepada para tamu undangan yang telah hadir, menyaksikan prosesi yang telah berjalan. Tetapi penjualan dawet ini tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan kereweng atau pecahan tembikar dari tanah liat, atau juga bisa dengan pecahan genting, sebagai tanda bahwa pokok kehidupan berasal dari bumi. Adapun prosesi ini, ibu mempelai perempuan akan melayani para pembeli, sedangkan sang ayah akan memayungi sang ibu. Hal ini menjadi contoh kepada anak-anaknya di kemudian hari bahwa mereka harus saling bergotong royong dalam membina rumah tangga. Selanjutnya midodareni. Setelah prosesi ngerik dan dodol dawet selesai prosesi pernikahan adat Jawa dilanjutkan dengan prosesi malam midodareni. Midodareni berasal dari kata midodari yang artinya bidadari. Proses midodareni bertujuan untuk mempercantik mempelai perempuan agar tampak seperti bidadari saat hari pernikahannya nanti. Dalam prosesi ini, mempelai perempuan akan berdiam diri di kamar bersama kerabat perempuan lainnya. Prosesi ini biasanya dimulai dari pukul 18 hingga 24. Selama prosesi, calon pengantin perempuan akan melakukan perawatan diri seperti luluran, memakai masker, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah prosesi nikah dilakukan dengan agama masing-masing. Akad nikah menurut masyarakat Islam akan langsung dilakukan ijab kabul dibantu oleh penghulu, lalu didaftarkan ke KUA terlebih dahulu. Sementara untuk agama lain seperti Katolik dan Kristen akan melaksanakan sakramen perkawinan. 10 adalah upacara panggih. Setelah melalui prosesi nikah berdasarkan keyakinan masing-masing, prosesi pernikahan adat Jawa dilanjutkan dengan upacara panggih yang menjadi puncaknya. Mempelai perempuan dan laki-laki akan mempertemukan setelah resmi menikah dan menjadi sepasang suami istri. Upacara panggih akan dibuka dengan tarian, dilanjutkan dengan balangan gantal. Balangan gantal adalah prosesi kedua, mempelai saling melempar daun sirih. Berikutnya ngita endok dan sinduran. Seperti namanya dalam bahasa Indonesia, ngita endok artinya memang menginjak telur. Makna dari upacara ini sendiri adalah kedua pasangan yang mengharapkan keturunan dari sebuah kasih dan rasa cinta yang tulus dan diteguhkan dengan komitmen. Selain itu, ngita endok merupakan lambang dari kesetiaan sang istri kepada suaminya. Upacara ini juga disebut sebagai ngita wiji dadi. Putih menggambarkan laki-laki dan merah yang menggambarkan perempuan. Kaki mempelai laki akan diletakkan di atas nampan dan menginjak telur mentah yang telah disiapkan sampai bagian putih dan merah dari telur hancur menjadi satu. Setelahnya, mempelai perempuan akan membasuh kaki mempelai laki-laki sebagai lambang kebaktian sang istri kepada suami. Sesudah melaksanakan upacara tersebut, kini mempelai perempuan maupun laki-laki beralih menuju upacara sinduran. Kedua mempelai akan dibentangkan dengan sebuah kain sidur oleh ibu kedua mempelai atau ayah kedua mempelai, lalu dituntun oleh sang ayah ke arah pelaminan. Cara tersebut juga disebut sebagai menggendong anak. Pelaksanaannya disebut singap sindur. Berikutnya bobot timbang, upacara yang mengharuskan kedua mempelai duduk di pangkuan sang ayah mempelai perempuan. Ibu dari mempelai perempuan akan bertanya kepada sang ayah, "Abot endi Pak ne?" atau dalam bahasa Indonesia artinya siapa yang lebih berat dari kedua mempelai. Biasanya sang ayah akan menganggukkan kepala dan menjawab bahwa berat mereka sama. Berikutnya kacar kucur. Pada upacara ini mempelai laki-laki akan mengucurkan uang receh dan biji-bijian kepada mempelai perempuan sebagai lambang bahwa sebagai kepala keluarga, mempelai laki akan mempertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan sang istri dan keluarganya kelak. Sang suami juga akan mempercayakan nafkah yang diberikan kepada sang istri untuk mengelolanya. Berikutnya dulangan masih merupakan bagian dari upacara panggih. Dulangan adalah prosesi di mana kedua mempelai akan saling menyuapi nasi sebanyak 3 kali. Biasanya dulangan ini akan dilaksanakan pada saat resepsi dan melambangkan cumbono atau saling berjumbu rayu.
Harapannya adalah supaya kedua pasangan akan saling tolong-menolong, pengertian, dan rukun dalam rumah tangga. Berikutnya bubak kawah. Selain upacara-upacara yang sudah disebutkan, ada pula upacara opsional seperti bubak kawah atau mantu pertama. Jadi upacara ini dilakukan oleh orang tua ketika menikahkan anaknya untuk yang pertama kali, berupa alat-alat dapur yang dipasang pada pikulan, lalu orang yang banyak akan berkeliling dalam area tamu. Alat dapur tersebut menjadi rebutan kalau di Jawa bagian barat atau sekitar Banyumasan adalah disebut begalan. Berikutnya sungkeman. Prosesi yang terakhir adalah sungkeman untuk kedua orang tua. Inilah yang akan mengakhiri prosesi adat pernikahan Jawa. Kedua mempelai akan berlutut di hadapan kedua orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan mereka untuk membesarkan kedua anaknya. Apapun prosesi dan tradisi yang dilangsungkan, pernikahan yang baik harus disertai dengan restu dari orang tua. Demikian prosesi pernikahan dari adat Jawa. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tunggu video-video berikutnya. Wassalam.